Analisis nasib Anies di antara Pilkada 2022 dan 2024 ditulis oleh Sardi di sewar.com. Dalam draft RUU disebut soal penyelenggaraan Pilkada serentak yang kabarnya akan diadakan tahun 2022, termasuk salah satunya adalah Pilkada DKI Jakarta. Padahal sebelumnya, Pilkada ini akan digeser ke tahun 2024 bersamaan dengan penyelenggaraan Pilpres. Ada yang setuju, tapi ada juga yang menolak. Saya tidak akan bicarakan teknisnya di sini. Setuju atau tidak, saya netral saja karena masih terlalu dini untuk mengomentari soal ini. Hanya saja ini sangat menarik, apalagi kalau bukan Pilkada DKI Jakarta. Sudah ada komentar yang menyebut bahwa yang setuju dengan Pilkada 2022 tidak lain karena ada yang ingin Anies melaju ke tahun 2024 sebagai capres. Begini analisis saya. Dulu sudah ada kabar kalau Pilkada akan digelar tahun 2024, yang artinya ini akan membuat Anies berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan, karena masa jabatannya hanya akan bertahan hingga tahun 2022, kurang dari 2 tahun lagi. Pada 2022, Anies akan meletakkan jabatannya sebagai Gubernur DKI. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, menegaskan bahwa 2020 bakal menjadi Pilkada terakhir. Artinya, Anies akan vakum dan gagal memperpanjang kekuasaan setidaknya untuk merawat popularitas. 2 tahun vakum ini bisa membuat Anies jeblok popularitasnya, karena otomatis tidak akan disorot media. Selain itu, dia tidak bisa memamerkan hasil kerjanya di media sosial. Tanpa itu semua publik pelan-pelan akan melupakannya. Sekaligus memberikan peluang besar bagi siapapun yang ingin menantang Anies agar mendapat sorotan, dengan asumsi penantang ini masih menjabat posisi tertentu. Jika opsi Pilkada 2024 ini dipilih, Anies akan redup pelan-pelan dan butuh upaya yang ekstra keras agar dapat meningkatkan popularitasnya kembali. Tanpa popularitas tersebut, sangat sulit bagi partai politik mengusungnya. Anies juga bukan anggota partai tertentu. Tapi kalau opsi Pilkada tahun 2022 dipilih, ini adalah jalur yang sebelumnya diharapkan Anies. Jalur ini pula yang sudah dilalui gubernur sebelumnya. Posisi Gubernur DKI adalah batu loncatan terbesar sebelum meraih kursi RI 1. Ada semacam kepercayaan bahwa Gubernur DKI memiliki peluang paling besar sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Alasannya, sorotan media masif selama menjabat. Mau sehebat apapun kepala daerah di provinsi lain, tetap saja Gubernur DKI yang paling disorot media. Ini adalah keuntungan yang sudah pasti di depan mata. Jika Pilkada 2022 jadi dilaksanakan, Anies pasti akan mencalonkan kembali. Sangat sulit ditebak apakah Anies akan kembali menang, karena belum tahu siapa penantangnya. Jika Anies memang sangat berniat untuk menuju RI 1, maka kemenangan di Pilkada ini mutlak dan tidak boleh diganggu-gugat. Kalau kalah, Anies akan vakum 2 tahun sebelum tahun 2024. Artinya, Anies kehilangan momentum. Dan kondisi yang sama dengan ketika Pilkada digeser ke tahun 2024. Anies harus menang agar selama 2 tahun berikutnya, Anies bisa membuat gebrakan besar untuk menaikkan citra politiknya. Kemenangan ini penting bagi Anies, sekaligus sebagai framing kalau dirinya memang berkualitas, sehingga dipilih kembali oleh warga DKI Jakarta. Tidak peduli cara apa yang akan dia gunakan untuk menang, yang penting menang dulu. Framing ini sangat penting. Modal ini kemudian ditambah dengan kerja yang progresif selama 2 tahun. Dengan demikian dia siap nyapres. Jadi, kalau melihat beberapa opsi di atas, hanya ada satu jalan bagi Anies, yaitu berharap Pilkada dilaksanakan tahun 2022 dan menang. Ini yang agak mengkhawatirkan. Jika niat Anies sangat menggebu-gebu, bisa dibayangkan cara seperti apa yang akan digunakannya. Kalau kita berkaca pada Pilkada tahun 2017 lalu, sedikit banyak, semua mata pasti akan tertuju dengan Pilkada DKI, dan sedikit banyak pasti ada yang mengaitkannya dengan RUU Pemilu yang saat ini sedang dalam pembahasan. Pilkada DKI Jakarta bisa dibilang sangat prestisius setelah Pilpres. Pilkada DKI bisa menentukan dinamika politik untuk Pilpres ke depan. Kalau ditanya, apakah saya memilih Pilkada tahun 2022 atau 2024? Saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah Anies kalah. Anies tidak layak bahkan untuk kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI, apalagi menjadi Presiden. Tidak becus dan banyak pertanyaan yang belum terjawab soal anggaran. Misalnya, komitmen fee Formula E.
Bagaimana menurut Anda? Ungkit gen pengkhianat ke Gerindra, PKS sayang Anies, ditulis oleh Empok Desi di siwar.com. Plak-plak PKS tampar Gerindra, gak terima ada yang nyeletuk meminta Anies Baswedan mundur. Jika sudah tak sanggup, sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur. Simpel kan? Biar bak samber geledek. Karena komentar ini datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC, Partai Ali Lubis yang notabene Gerindra, partai pengusung Anies ketika Pilkada 2017. Rapatkan barisan, siap gerak. Segera suara berbeda datang dari Syarif, anggota fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, yang memastikan Anies akan terus mendapatkan dukungan sampai selesai menjabat. Bahwa yang dikatakan Ali Lubis adalah suara pribadinya dan bukan suara partai. Dukungan itu saya pastikan akan tetap sampai selesai masa jabatan duet Anies Ariza berakhir, kata Syarif saat dihubungi cnnindonesia.com Selasa 26 Januari. Sudah ditegaskan Ketua Fraksi dan Ketua Harian DPP bahwa itu pernyataan pribadi dan tidak bisa dikaitkan dengan Partai Gerindra. Jangan dikaitkan dengan partai pernyataan Anies Lubis, kata dia. Hehe, gak nyangka ya Anies. Tetapi lumayanlah karena sejauh ini masih ada PKS yang setia dan sayang luar biasa dengan Anies Baswedan, sang gubernur yang memang diusung PKS dan tentunya bisa diandalkan oleh PKS untuk Pilkada 2022 nanti jika digelar. Yap, Anies bisa bernafas lega, sekalipun selama ini gak becus, terbukti dirinya masih dibelain PKS. Bahkan sayangnya PKS tiada taranya itu ditunjukkan dengan sikap kesalnya PKS. Gak etis. Begitu suara PKS komplain terhadap celetukan Ali Lubis. Kalau saya lihat, Pemda kan terdiri dari dua jabatan politik. Ada Pak Anies dan Pak Riza. Pak Riza ini kan sebagai wagub dari Gerindra. Jadi saya pikir kurang etis mengkritik kinerja gubernur di saat wakilnya juga satu partai dengan beliau, kata Aziz saat dihubungi cnnindonesia.com Selasa 26 Januari. Kalau mau kritik secara internal di Gerindra sendiri. Seperti apa? Jangan kritik di massa. Gak elok lah seperti itu, kata dia dikutip dari cnnindonesia.com. PKS ini tidak pernah punya gen pengkhianat. Kalau ngomong A, itu sampai akhir akan tetap A. Ini dari track record perjalanan politik, kata pria yang juga Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta ini, dikutip dari cnnindonesia.com. Hehe, baper rupanya PKS ya. Luka lama belum sembuh benar. Menolak lupa dulu dikadalin Gerindra saat Pilpres 2019 dan lanjut dengan permainan cantik Gerindra yang berhasil menempatkan Riza Patria sebagai wakil Anies yang notabene dari Gerindra. Apa itu yang dimaksud dengan gen pengkhianat? Ups. Tetapi ini kabar baik untuk Anies, bisa lanjut bermimpi maju di Pilkada 2022 nanti demi eksis untuk RI 1 di Pilpres 2024. Ngerti dong, saat ini mengharapkan pasukan pertamburan sudah sulit, karena mereka sendiri saja banyak urusan, apalagi dompet mereka saat ini sedang dibekukan pula. Mengharapkan Bohir juga nampaknya tipis, karena Bohir mesti menjaga langkah sekarang ini. Artinya, sejauh ini cuma PKS the one and only yang terang-terangan mendukung Anies dengan segala keanehannya itu. Pilkada 2022 menjadi tumpuan harapan Anies. Sadar, keberadaannya jadi gubernur DKI bukan dari partai, tetapi notabene kepentingan politik ketika itu, dan berkata jasa FPI beserta PKS yang memang seideologi. Sedangkan posisi Gerindra di Pilkada 2017 lalu nggak lebih karena kepentingan untuk Pilpres 2019. Sekarang semua romantisme itu sudah berakhir. Prabowo jadi Menhan dan Sandiaga menjadi Menkraf. Keduanya berada di koalisi Jokowi. Tinggal Anies gigit jari. Ditemanin PKS dengan kepentingannya di masa depan. Hehehe. Simbiosis mutualisme alias saling menguntungkan antara PKS dan Anies, kira-kira begitu deh hubungan keduanya. PKS ngerti betul, Gerindra suka mendua hati. Sulit bisa kembali mengulang romantisme yang pernah ada setelah beberapa pengkhianatan. Mungkin begitu perasaan PKS yang tersakiti. Mending melirik Anies, meski kinerja zong, tetapi justru zong Anies itulah yang membuat elektabilitasnya lumayan aman. Nama Anies dengan segala kekacauannya cukup untuk jadi modal PKS tetap eksis dengan suaranya yang kecil itu. Daripada mengorbitkan kadernya yang gak ngetop di Pilkada 2022 nanti, mending juga Anies yang cetar ini. Toh,
Keduanya memiliki pengagum yang sama, kelompok kopong, para kadrun mania. Fix untuk PKS, Anies sangatlah berguna. Oke, anggap saja ini sinetron. Mungkinkah ini waktunya PKS mengucapkan udahan kepada Gerindra? Belum jelas, tetapi yang pasti Anies lebih manis. Hehehe. Artikel empok lainnya bisa dinikmati di @empokdesi.